Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua, sedangkan orang tua kita melakukan kesyirikan besar? Orang tua sakit, berobat ke dukun. Dan Ana sudah jelaskan, dan Ana sudah jadi nasihati, bagaimana Ana harus berbakti kepada orang tua. Tidak terhalang di dalam syariat Allah berbakti kepada orang tua dalam perkara-perkara dunia, walaupun orang tua kita tidak muslim sekalipun. Walaupun orang tua kita tidak muslim sekalipun, maka tidak terhalang berbakti kepada orang tua dalam perkara-perkara dunia. Namun perkara-perkara agama, kita disuruh untuk memilih perintah Allah dan perintah Rasul dibanding perintah orang tua. Di dalam Al-Quran, surat Luqman, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Manakala kedua orang tuamu berjibaku, bersungguh-sungguh mengajak engkau untuk berbuat syirik kepada Allah, fala tuti'huma, jangan patuhi kedua orang tuamu itu. Maka berbakti kepada orang tua ketika orang tua mengajak kita berbuat maksiat adalah dengan fala tuti'huma. Jangan taati kedua orang tua Anda ketika mengajak Anda berbuat maksiat, apalagi maksiatnya adalah syirik. Maka bakti anak ketika orang tuanya mengajak kepada hal yang salah adalah dengan cara tidak mengikuti kesalahan itu. Karena kalau dia ikuti kesalahan itu, orang tuanya double maksiat. Dan azab di akhirat tambah parah. Karena orang tua itu akan mendapatkan dosa dengan perbuatannya dan ditambah dosa orang yang dia ajak menjalankan perbuatan dosa itu. Fala tuti'huma, Allah mengatakan jangan taati keduanya. Namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam perkara-perkara dunia tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Ini ketika kedua orang tua benar-benar berada di atas kesyirikan. Berada di atas kekufuran. Berada di atas dosa besar yang terbesar di permukaan bumi, yaitu syirik. Dan mengajak kita, tetap Allah tidak menghalangi pintu untuk berbakti kepada orang tua. Berbaktilah ketika Allah berhubungan dengan urusan dunia. Dan nasihat Anda kepada orang tua Anda tadi lanjutkan, karena itu adalah bakti anak kepada orang tua. Sebagaimana Nabi SAW menasihati pamannya yang sudah menjadi posisi ayahnya, merawatnya dari kecil, penuh dengan nasihat. Nabi Ibrahim menasihati ayahnya, dan itu adalah bakti kepada orang tua. Namun tetaplah ketika menasihati orang tua dengan akhlak yang mulia, dengan tutur kata yang lembut. Tidak boleh dengan akhlak yang tidak baik. Namun kalau mengajak kepada hal yang bertabrakan dengan syariat, bakti kita adalah dengan tidak patuh kepada orang tua itu. Tidak mengikuti keinginan orang tua yang kita tahu bertabrakan dengan agama Allah. Di zaman kita sekarang sudah mulai banyak orang mengatakan, kalau hablum minallah dan hablum minannas bertabrakan, dahulukan hablum minannas. Sudah mulai beredar di tengah kita. Ya. Kita dengar baru-baru ini, sudah mulai ada orang yang mendakwahkan hablum minannas lebih penting daripada hablum minallah. Dan ini batil. Batil. Hablum minallah lebih harus diutamakan dibanding hablum minannas. Sekiranya tidak bertabrakan, maka dijalankan kedua-duanya. Dan sekiranya bertabrakan, maka hablum minannas harus lebih diutamakan dibanding hablum minannas. Hablum minallah lebih harus diutamakan dibanding hablum minannas. Lihatlah Rasul kita tercinta. Bagaimana hablum minannasnya yang luar biasa sebelum beliau berdakwah. Dan lihatlah bagaimana murkanya penduduk Makkah kepada Rasulullah SAW ketika beliau mendakwahkan suara yang hak. Ini menunjukkan kebatilan apa yang mereka katakan, hablum minannas lebih utama daripada hablum minallah.